Dan saya M Furqan TG dengan NIM belakang 02.
Oh, ini masih masih lanjut ya? Punya ini yang tadi? Di-skip aja ke 2 slide selanjutnya. Oke. Sekarang kita akan bahas anggaran produk jadi. Anggaran produk jadi dan apa yang saya jelasin sebenarnya itu sebenarnya metode penghitungan biaya. Nah, di sini pengertiannya adalah, anggaran produk jadi sendiri adalah, anggaran mengestimasi jumlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan pada periode tertentu yang siap untuk dijual. Ini ada bedanya sama yang selanjutnya, yang siap untuk dijual. Anggaran ini mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang sudah selesai dan siap dipasarkan, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ini kenapa dipakai? Anggaran produk jadi kenapa dipakai? Dikarenakan, eee, un apa, fungsinya adalah merencanakan kapasitas produksi dan untuk memastikan perusahaan memiliki produk yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Jadi estimasinya seperti apa, biar nggak miss untuk dari produksinya sendiri. Dengan anggaran ini, perusahaan dapat mempersiapkan kebutuhan sumber daya yang tepat serta merencanakan arus kas dan pembelian bahan baku yang efisien. Lanjut ke contohnya. Oke, anggaran produk jadi ini, dicontohkan itu PT Tibung pada tahun 2015 itu di bulan Januari dia anggaran jualannya itu 1.000 unit, Februari 2.000 unit, dan Maret itu 3.000 unit. Jadi satu triwulannya ada 6.000 unit. Sediaan produk jadi awal tahun awal tahun 2015 adalah 100 dan perusahaan mengutamakan stabilitas produk dengan produk yang jadi dihasilkan dalam 3 bulan sebanyak 6.060 unit. Jadi kalau stabilitas produk itu tiap bulannya sama ya. Jadi misalnya 6.060 ini dibagi 3 berarti per bulannya dia 2.020 unit. Ini base ini aja sih untuk itunya. Nah, berdasarkan data dapat dihitung, ini juga nanti yang selanjutnya juga bakal seperti ini, cuman yang selanjutnya kenapa saya nggak cantumkan, itu karena kalau yang selanjutnya itu ditambah, produk dalam proses akhir dan proses awal. Jadi kalau ini kan cuma ada 5 nih, kalau di situ nanti ditambah dari produk siap dijual itu masih ditambah produk dalam proses akhir atau dalam masa finishing lah. Terus dikurangi produk yang masih dalam proses awal di situnya. Nah, seperti ini, 6.060 ditambah sediaan produk jadi awal 100, produk siap dijual ada 6.160 dan dikurangi jualan 3 bulan atau anggaran jualan 3 bulannya seperti apa, 6.000. Jadi sediaan produk jadi akhirnya itu 160, seperti itu. Lanjut. Oke, terus anggaran produk dalam proses akhir. Anggaran produk dalam proses akhir Anggaran produk dalam proses akhir adalah anggaran yang mengestimasi jumlah produk yang sedang dalam tahap produksi dan belum selesai, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini barang-barang yang masih dalam proses gitu ya. Jadi ada yang proses di awal, ada yang proses di akhir. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau akhir dia nanti di anggaran yang tadi ditambah, kalau masih dalam proses awal artinya dia baru masuk proses produksi dia dikurangi, seperti itu. Produk ini sudah melalui sebagian, proses produksi namun belum siap untuk dijual. Anggaran ini menghitung biaya yang masih harus ditambahkan untuk menyelesaikan produk menjadi produk jadi. Jadi, kenapa ini nggak bisa dimasukkan ke anggaran jualan atau anggaran produksi ya karena memang masih dalam tahap produksi dan ada tambahan biaya lagi untuk finishing-nya ibaratnya seperti itu, atau menyelesaikan proses produksinya. Terus ini kenapa progres produksi dan memastikan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan produk dapat dikelola dengan efisien. Dengan adanya anggaran produk dalam proses, perusahaan dapat memantau dan mengidentifikasi masalah dalam rantai produksi lebih awal. Lanjut, selanjutnya ini tentang turnover ya, inventory turnover. Ini tingkat putaran persediaan atau inventory turnover. Tingkat putaran persediaan suatu rasio yang mengukur seberapa cepat suatu perusahaan dapat mengelola persediaannya dalam periode tertentu. Rasio ini menunjukkan seberapa sering persediaan digantikan atau dijual dan digantikan dalam suatu periode. Biasa dalam setahun semakin tinggi tingkat putaran persediaannya semakin efisien perusahaannya. Ini biasanya mungkin kalau kalian lihat, perusahaan kayak, grosir itu ya, grosir itu mungkin agak agak cukup harus cepat ya, harus cepat muternya dibanding dengan warung gitu.
Atau misalnya di sebuah retail yang menjual produk yang sama, kita ngelihat stoknya ini di-update terus, tiap bulan ada barang baru terus, ada yang di sini stagnan. Itu, bisa dibilang turnover rate-nya seperti apa, itu bisa kelihatan. Yang biasanya kalau produknya bisa tiap bulan up to date terus kepada tren, dia biasanya turnover-nya cepat, jadi dead stock-nya nggak begitu banyak, seperti itu. Rasio yang lebih tinggi umumnya dianggap positif karena menunjukkan bahwa perusahaan dapat menjual persediaannya dengan cepat, yang berarti modal modal tidak terikat dalam stok yang lama, artinya nggak banyak dead stock seperti itu. Ini core rumusnya, sebenarnya nanti yang dijelaskan juga intinya ini, cuman kita pakai konteks, persediaan awal ya, persediaan awal dan persediaan akhir gitu. Jadi tingkat putaran persediaan itu adalah HPP dibagi rata-rata persediaan. Nih rata-rata persediaannya itu persediaan awal tambah persediaan akhir dibagi 2 gitu. Lanjut, next slide. Oke, tingkat putaran persediaan. Nah, di sini, seperti yang saya jelasin tadi ya, sebenarnya analoginya sama mau di manapun. Kalau di sini kita ngambilnya toko dagang daging, mempunyai data selama triwulan 1 2017 sebagai berikut. Nih anggaran jualannya, itu Januari 1.100, Februari 1.200, dan Maret 1.300. Dan ada sediaan barang dagang awal awal Januari itu 100 kilogram dikali 100, itu HST-nya 100, HST atau harga harga per kilogramnya 100 seperti itu. Jadi 10.000, lalu harga pokok standar per kilogram adalah 100 perak ya. Dan tingkat putaran persediaan barang dagang diinginkan adalah tiap bulan ada 8 kali, berarti turnover 8 kali ya. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung anggaran harga pokok jualan bulan Januari itu tinggal atas itu yang 1.100, 1.200, 1.300 dikali HST-nya, harga pokok standar gitu. Jadi ini yang, Januarinya 110.000, Februari 120.000, Maret 130.000. Terus ini ada, rumusnya SPDX, BDX itu dirumuskan seperti ini, seperti yang dilihat. Stok persediaan barang dagang akhir, sama dengan sediaan barang dagang akhir sama dengan HPJ dibagi TPSDB dikali 2 min SBDA, itu nanti ada hitungannya ya, kalau buat yang, agak bingung. Januari Januari seperti itu, dan ini turnover rate TPSDB itu turnover rate-nya seperti yang diinginkan itu 8 kali, terus dikali 2 min SBDA atau sediaan barang dagang awal, seperti itu. Dengan demikian, sediaan barang dagang akhir yang dianggarkan bulan bulan Januari itu 17.500, Februari 12.500, dan Maret 20.000. Terus ini ada untuk membuktikan membuktikan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sama seperti yang saya, awal rumusnya, cuman karena, yang apa, HPP-nya itu nggak bisa dihitung gitu ya, nggak bisa dihitung langsung atau nggak tersedia langsung, bisa teman-teman menggunakan cara ini. Seperti itu. TPSDB itu adalah turnover rate, ya tadi yang kita bicarakan ini untuk menghitung turnover rate. Karena yang paling penting sebenarnya turnover rate-nya yang berusaha dicari itu adalah turnover rate, seperti itu. Jadi TPSDB sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata stok barang dagangan ya, ya seperti itu. Ini sama, jadi udah diuji berarti tiap bulannya nih dia berhasil achieve 8 kali gitu turnover-nya. Nih, ada hitungannya di bawah seperti yang terlihat. Tuh, lanjut ke slide selanjutnya. Nih, anggaran sediaan barang dagang. Anggaran sediaan barang dagang adalah anggaran yang memperkirakan jumlah barang dagangan yang akan tersedia pada satu periode untuk dijual. Barang dagangan ini biasanya mencakup produk-produk yang dibeli dari pemasok dan disimpan untuk dijual kembali tanpa melalui proses produksi. Kenapa dipakai? Anggaran sediaan barang dagang digunakan untuk merencanakan kebutuhan pengadaan barang dagangan dan meminimalkan resiko kekurangan atau kelebihan persediaan. Lagi-lagi untuk efisiensi ya. Terus di sini anggaran ini membantu perusahaan mengelola inventaris secara efektif, menghindari kelebihan stok yang berujung pada biaya penyimpanan yang tinggi atau kekurangan stok yang mengganggu penjualan. Seperti itu. Lanjut. Oke, terus ada anggaran belian barang dagangan. Anggaran belian barang dagangan adalah anggaran merinci jumlah pembelian barang dagangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar. Anggaran ini juga mencakup perencanaan mengenai kapan dan berapa banyak barang dagang yang harus dibeli selama periode tertentu.
Kenapa dipakai? Anggaran belian barang dagang digunakan untuk mengatur pengadaan barang agar perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Hal ini juga penting untuk memastikan kelancaran arus kas karena pembelian barang dagangan memerlukan pengeluaran kas yang harus disesuaikan dengan pendapatan yang diharapkan. Dengan anggaran ini, perusahaan dapat menghindari pembelian yang tidak perlu dan meminimalkan biaya. Ya, contohnya saya akan ngambil Nike ya. Nike ini ada dead stock dia sampai $10 billion karena ini dia gagal mengkoneksikan demand dengan supply yang dia punya gitu. Jadi, sebagai perusahaan juga makanya penting untuk merinci hal ini adalah kalau kita nggak merinci anggaran belian barang dagangan dan tadi yang sebelumnya itu stoknya bisa membludak atau stoknya bakal kekeringan dan sebenarnya untuk perusahaan itu lebih bagus sebenarnya kekeringan karena dead stock itu misal kita buat produk rancangan untuk 2023, di 2023 kurang laku sehingga barang-barang itu banyak dead stock dan kita kan struggle untuk menjual gitu. Di dibandingkan dengan kalau barangnya ada sedikit kurang atau kurang. Kalau sedikit kurang atau kurang, ya minimal momentumnya aja yang nggak bisa kita dapat gitu. Misalnya produknya di bulan Juli, ternyata barangnya habis di bulan Juni, kita nggak bisa ngirim barang, ternyata di bulan selanjutnya udah nggak ada yang demand lagi. Tapi itu nggak terlalu menghasilkan tenaga atau biaya yang besar ya untuk memproduksi barang lagi, seperti itu. Dibanding dead stock, ibaratnya ada keluar biaya penyimpanan gudang, macam-macam dan, akhirnya kita harus ngontak ke wholesaler yang mau ngambil barang dengan harga yang parah banget juga atau jual on diskon dan lain sebagainya. Itu bakal merusak persepsi orang tentang eksklusivitas sebuah brand ya, seperti itu. Lanjut? Oke, udah berarti. Sekian dari kelompok 16 tentang anggaran persediaan, terima kasih.